Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dengar Sekitar. Saya Adil Rahmada dan Dengar Sekitar ini diciptakan untuk membuat gue menjadi lebih mendengar, kepada hal-hal yang ada di sekitar gue dan, ya seperti yang kebanyakan orang tahu, gue lebih banyak bicara sebenarnya. Terus, dan tujuan gue untuk mendengar orang-orang di sekitar gue yang sangat beragam, yang cukup unik dan, salah satunya ya seperti orang yang satu ini, Dokter Reno Asyaf. Dokter. Dokter Reno Asyaf, salah nggak tuh gue manggil lu kayak gitu? Gue masih canggung. Masih canggung lu, serius lu? Mas- Setelah apa yang lo sudah putuskan untuk lakukan ini, masih Masih merasa canggung canggung lu sedikit ya? lah, kan terbiasa tidak. Iya iya. Nah, berarti, Hmm. gue mau nanya-nanya deh, Ren, maksudnya kayak, terkait terkait itu tuh, berarti lu masih merasa canggung lu sendiri dipanggil dokter gitu, karena emang ya gue ketemu lu awalnya pun di apa, tahun 2017, 2018 gitu ya. Itu kan karena emang gue taunya lu sebagai fotografer, ya nggak? Hmm. Gue kenal lu sebagai fotografer, kita kerja bareng, terus dari situ, gue baru tahu kalau ternyata lo pun seorang dokter. Hmm. Ini jadi yang pada saat itu kayak, ini apa sih lagi ada kayak, ini lagi, tompi-tompi mania semua jadi pada kayak Biji. gitu kayak Selalu banget jadi relate ke sana. iya kan deh kan, Gak maksudnya bisakah kayak aku jadi aku, Dri? ya itu dia itu dia. Hmm. Nah, itu maksudnya Hmm. kayak sampai akhirnya di, apa, Februari kemarin. Ya kan di April kemarin yang Hmm. sebelumnya, lu putuskan untuk, mengambil bagian sebagai, apa nih sebutannya Ren, volunteer untuk Volunteer di sini, di Wisma Atlet Kemayoran buat COVID-19. nah lu mulai dari kapan nih Ren, volunteer di Wisma Atletnya itu, tentang si COVID-19 ini dari kapan? Gue itu dari pertama kali mulai dinas tuh approximately 14 April. Jadwal gue tuh 14 April sampai 11 Mei di sini. 2 minggu Mhm. praktek, 2 minggu karantina. Jadi kita sebelum kita dilepas Oke, kembali jadi ke dunia, kita dikarantina dulu selama 2 minggu. masyarakat Mm-mm. oke, jadi, lu 2 minggu lu jaga, lu bertugas gitu, 2 minggunya lu dikarantinakan di sana juga gitu. Karena ya lu di red zone juga gitu kan, maksudnya kayak di zona merahnya COVID-19 ini Betul, gitu. Itu dia. Padahal sampai even di Januari pun, kita terakhir ketemu Januari berarti ya, yang, di gue kantor ya. difotoin di kantor lu dong, yang gue difotoin sama lu. Oh iya 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 iya, kantor baru Yoi, ya. podcast gue difotoin sama Reno nih, Ih, plugin-nya nggak? Jadi, kacata mmm, kamata apa? iya bener. Kamaca susah banget. Masih Sampai belum di hafal tuh. Januari itu pun, obrolan kita masih gue nanya ke lo lagi, "Lo bakal balik lagi nggak nih Ren jadi dokter sebenarnya?" Gitu. Hmm. Dan di situ pun, statement lo juga masih tentang, "Ya gue masih enjoy di sini sih," gitu, kayak, "Gue pengen nih ngambil balik ke dokter at some point, tapi di hari ini, gue lagi cukup enjoy lah bisa dibilang gitu ya, dibilang sih fotografi ini," gitu. Hmm. Dan sampai apa, kalau nggak salah di 15 April kemarin, lo buat announcement tuh di Instagram lo tentang lo Ya. menjadi volunteer, itu gimana sih Ren perjalanannya? Kayak kenapa akhirnya lo bisa, ngambil keputusan kayak gitu, gitu? eh kita dari dulu kan dari gue selesai internship ya. Jadi kalau dokter kan lo harus ada Hmm, selesai sarjana, lo masuk koas dulu, habis koas lo lulus harus nunggu berapa lama, terus penempatan 1 tahun internship. yep. Selama pasca internship gue pulang dari Sulawesi itu balik ke Jakarta, gue tuh mau banget praktek tapi cold feet banget. Jadi Tapi apa? kayak cold feet banget. Ren jangan diputer-puterin. Sorry. Ulang, ulang. Nggak apa, sambil. Ya ibaratnya cold feet banget lah gue dari Iya. pertama kali selesai internship tuh kayak pengen praktek rasanya takut kayak aduh kok gue eh, ada aja yang ditakutin gitu loh. Mhm. Which gue nggak tahu kenapa dari itu gue back and forth pergi terus ke
psikolog buat konsulin mengenai itu karena gue pengen banget praktek Yep. kan. Tapi di satu sisi juga gue ngerjain foto. And which foto ini yang lebih lancar karena gue udah terjun. Di Jakarta tuh gue udah terjun. Dan gue Oke. ngerjain beberapa klien lanjut terus segala macem. Dan sampai satu titik makin lama makin jauh nih gue sama FK gitu. Sama kedokteran ibaratnya. Hmm. Jadi setiap kali ada orang, awalnya gue kalau setiap orang tanya tuh gue masih kayak, gue pengen dua-duanya, gue pengen praktek juga, gue pengen jadi dokter gitu. Mhm. Terus sampai satu titik gue udah capek ngejelasin ke semua orang, gue cuma bilang kayak ya belum saatnya aja. Mungkin gue ngejelasin ke lo, gue nggak tahu deh, gue lo salah satu orang yang gue jelasin kayak udahlah pokoknya gue fokus foto aja sekarang gitu. Tapi di down Iya. inside gue tuh tetap pengen banget praktek, cuman gue takutnya setengah Oke. mati. Kayaknya Oke. banyak sih orang yang cold feet kayak gitu, untuk terjun praktek tuh masih ada perasaan. Dan sedangkan gue Tap. orangnya lumayan kebanyakan pikiran, jadi gue gak berani yang langsung terjun. Even klinik pun gue gak terjun. Jadi selama ini tuh gue cuma ngisi online doang. Jadi Ya kayak dan platform-platform konsultasi hmm. online. Dan ketakutan lo ini adalah ketakutan yang seperti apa tuh Ren? Maksudnya kayak lo takut mengambil apa ya kayak membuat keputusan untuk pasien lo kah atau kayak lo takut bertanggung jawab gitu misalkan? Ada sedikit sedikit hal dari segala aspek gitu loh, karena basically gue ada generalized anxiety, Dri. Jadi kayak gue tuh Mhm. orangnya lumayan cemasan. Mhm. Kalau ditanya orang with anxiety itu, lu cemas karena apa sih, lu takut sama apa? Biasanya jawabannya tuh ngawang, nggak tahu, nggak jelas. Karena kalau lu Yeah. pikirin sedemikian rupa, misalnya gini, oh eh gue takut nggak tahu A, itu bisa Mhm. dipelajarin. Gue nggak tahu B, gue bisa nanya, Yeah. ngerti gak? Tapi kalau di apa? Kalau dilaksanain tuh susah banget. Dan itu sampai ya muter lagi. Itu sampai kayak keringetan, sampai deg-degan segala macam, tangan Yeah. dingin dan kawan-kawan. Gue takut gue breakdown aja di depan pasien gitu loh dulu. Itu yang gue maksudnya kondisi itu juga sempat lo ceritakan ke gue kan. Maksudnya kayak Hmm. iya nih gitu. Dan yang bikin gue lebih kagetnya lagi karena itu kayak lo memutuskan untuk took part di apa namanya as in volunteer di Wisma Atlet Hmm. Kemayoran dalam penanganan COVID-19 ini. Padahal dengan kondisi lo yang kayak gitu. Maksudnya turning point lo berarti di mana tuh? Sampai akhirnya lo turun langsung untuk mengambil bagian jadi volunteer itu tadi dan di kasus yang pandemi gitu. Hmm. Sekali-kalinya lu turun tuh langsung di pandemi gitu. Kenapa? Apa yang turning point lu tuh apa sih? Well, circle gue kan masih banyak yang dokter ya, berarti temen-temen masih pada dokter. Terus gue ngeliat, Pasti. basically gue kebuka karena social media juga sih. Jadi Oke. gue ngeliat teman-teman gue yang pada praktek di vaskesnya masing-masing, Mhm. yang kayak pada screaming minta APD lah, apa segala macam. Jadi fakta satu yang gue tahu adalah bahwa kondisinya mereka ini lagi kesulitan semua. Satu Yep. itu. Kedua, gue dikirimin sama salah satu temen gue tuh volunteer selebaran, jadi dia suka yang goda-goda gue terus gitu loh. Kalau ada apa dia Oke. suka ngirimin ke gue kayak ayo Ren praktek kayak gitu. Hah? Terus satu hari gue dapet yang itu relawan buat Wisma Atlet dari ID. Nah, Oke. itu muncul, keterima di WhatsApp gue gak bisa tidur. Itu kayak 2 hari 3 hari gue kayak gue nyeseknya luar biasa karena pendaftaran ini kan volunteer. Hah? Itu malam itu gue datang ke kamar nyokap gue cuman kayak, mam, keluarga gue lumayan parno mengenai COVID ini, lumayan takut. Yep. Jadi di dalam rumah juga gue lumayan stressful gitu. Mhm. Terus gue cuma bilang ke nyokap kayak, mah ini ngeri banget. Ini apa namanya? Ada selebaran nih untuk volunteer. Kira-kira kalau misalkan waktunya pas, aku boleh nggak maju? Nyokap pertama hesitate gitu kan. Terus yaudah, itu gue cuma breaking bad news pertama doang, gue ngasih tahu dulu. Hmm. Di situ gue tetap riset dong kanan kiri, gue pengen tahu volunteer yang buka di mana aja segala Yep. macam. Terus sampai akhirnya itu gue guling-guling, gue inget banget gue sampai guling-guling di lantai saking gue bingungnya, karena kan itu keputusan yang menurut gue menakutkan sekali. Sangat. Menakutkan di gue bukan menakutkan karena COVID-nya ya. I mean Oh, oke. COVID as scary as it is, tapi knowing that gue umur gue segini, resiko gue belum banyak, eh, kondisi di tempat nanti kita volunteer itu fasilitasnya bagus, APD-nya lengkap segala macem, gue tuh nggak begitu worry soal itu. Jadi gue lebih guling-guling tuh soal
gue kembali ke dunia praktek, ngerti nggak? Oke, jadi kayak Itu yang gue hari takutnya luar pertama biasa. hari pertama lo masuk TK ibaratnya gitu ya. Hari pertama lo masuk Hari sekolah pertama gitu. gue ya masuk TK lagi lah ibaratnya kayak gitu, kayak mau masuk sekolah lagi. Dan itu gue bener-bener bergejolak, Iya. amin 3 tahun gue nggak praktek dan gue pengen banget praktek. Gue nggak pernah berani, gue pergi ke psikolog pulang pergi karena itu. Yep. Which is tuh pun sampai ada momen volunteer ini datang, dan di situ gue udah luar biasa gambling sih. Gue mikir kayak fuck lah nih, kayak gue daftarin aja deh, gue gak bakal bisa mundur kalau gue udah diterima juga, ibaratnya kayak Mhm. gitu. Jadi gue cheat my way out of practicing sih basically untuk kasus ini. Perspektif gue di situ untuk gue volunteering. Jadi Oke. ada misi ada misi sosialnya, tapi banyak misi pribadinya juga sebetulnya buat gue, pembuktian diri aja. Ada misi pembuktian diri itu tadi ya. Dan Mhm. maksud gue berarti bisa dibilang gini gak sih, kayak ini jadi salah satu hal yang kalau dari sudut pandang yang lain lagi, ini jadi salah satu hal yang selfish dalam artian lo membuktikan diri lo sendiri, tapi lo melakukan ini untuk banyak orang gitu, memberikan dampaknya untuk banyak orang gitu. Lo merasa merasa seperti itu nggak? In a way gue sempat berpikir sih kayak my being selfish kayak gitu, cuman kalau dilihat-lihat apa ya, ketimbang sama resikonya lu terjun, Mhm. harusnya sih itu sesuatu yang perlu gue pikirin sih. Cuman kalau dibilang itu egois, perhaps it is. Tapi apapun motif pribadinya, ini teman sekamar gue Benny. Doi. Apapun motif pribadinya, I think it will apa ya, trumpet selfishness aja kalau lu terjun buat kayak ginian menurut gue. Ya, dan ya jatuhnya itu yang menjadi memotivasi lo lebih malah untuk bisa ngelakuin lebih dari apa yang orang lain bisa lakuin gitu. Jadi apa ya? Ada dua major sih, satu karena selfishness gue, satu lagi gue mikir kalau kalau sampai dibuka untuk volunteer, tandanya kan dibuka untuk tambahan tenaga kerja. Dan memang dibutuhkan Dan berarti gitu memang ya. dibutuhkan. Pertanyaan gue, siapa lagi yang fit untuk menempati posisi tersebut kalau bukan kita-kita ini yang memang udah bener-bener licensed as a doctor gitu loh. Despite the Sip. kompetensi segala macam. Karena gue pun untuk daftar ini, gue up first gue bilang bahwa, dok, saya mau daftar, saya punya surat tanda registrasi saya masih aktif sampai 2022, tapi saya nggak punya surat izin praktek karena saya lagi tidak praktek di klinisi manapun, dan Mhm. saya apa ibaratnya belum ngambil sertifikasi A, B, C, D untuk yang skill kompetensi yang berat-berat gitu, gue nggak ada. Gue cuma bilang gue graduate, gue udah lolos internship, gue STR, gue full fledged dokter, dan gue bisa berpraktek. Tapi gue nggak affiliated to one space karena gue tidak praktek selama 3 tahun. Dan Dan gue udah akhirnya punya mindset bahwa kalau gue ditempatkan di tempat-tempat yang misalkan sulit buat gue akan bilang bahwa gue gak kompeten untuk melakukan itu. Persetan deh, malu-malu oke. deh, gue bilang kayak gitu. Cuman yang penting gue di sini niatnya satu untuk aktualisasi diri, dan gue gak mungkin bluff juga. Kalau gue bluff memberatkan posisi gue sendiri kan, Betul. ibaratnya kayak gitu. Jadi gue cuma bilang Betul. kompetensi gue seperti ini. Kalau lo mau pakai gue, mau diregistrasi sekalipun bagian daftarin pasien, gue akan kerjain. Tapi at least gue bisa terjun dulu dan mendekatkan diri gue sama dunia ini lagi gitu, sama kedokteran lagi, ibaratnya kayak gitu. Mhm. Malah sempat gue Dan mikir kayak kalau gue sampai mhm. ditolak nih, gue Ya. bilang kayak lo butuh relawan fotografer gak buat Set. dokumentasi itu semua, at least sambil foto gue bisa observasi kan, Benar, benar, lihat benar, oke, benar. gue udah mulai gitu. Tapi alhamdulillah setelah masuk, ya itu cuma di kepala gue doang sih mengenai kompetensi segala macem, karena I don't think I'm doing harm to my patients. Gue pikir gue lumayan kompeten di bidangnya, nggak sempurna tapi lumayan kompeten, ngerti nggak sih? Yep. Bukan kayak anak yang nggak tahu apa-apa gitu, bukan kayak fotografer nggak punya background medis suruh terjun jadi dokter gitu, enggak lah, beda. Di sini gue baru kayak mulai mengingat kembali bahwa fuck it, gue dokter ya, gue lupa nih udah Yoi. 3 tahun. Ketakutan gue kayak terlalu berlebihan gitu. Dan pada kenyataannya lo bisa overcome itu semua. Iya, tapi kalau lo tanya roommate gue, dia pasti paham reseknya gue. Jadi setiap kali gue mau jaga, jadi kan kita kalau di sini jaga tuh dirotasi. Ada Yep. jaga di IGD, triase, HCU, bangsal.
setiap kali gue jaga di tempat yang gue belum pernah jaga, itu gue malamnya uring-uringan. Atau sebelumnya tuh gue uring-uringan kayak nanya kayak, Ben, kalau pasien kayak gini, lo kayak gimana di sini kasusnya kayak gimana, flow-nya kayak gimana, kriteria diagnosisnya gimana, resep kita yang nulis sendiri atau enggak, obat kita ambil dari mana segala macam itu gue bener-bener kayak dia sambil tiduran sambil ngejawab-jawabin kayak sorry ya gue panik banget deh gue sampai tegang banget. Tapi once gue udah melalui itu semua, maksudnya kayak per stage-nya, biasanya kan gue dikenalin lagi sama dunia ini. Ya, Semuanya ini sih apa? Alhamdulillah lancar sih. alhamdulillah ya. Nah, kalau dari gue kayak apa ya? It's a pure admiration gitu loh buat para serius gue nyet. Kayak maksud gue kayak orang-orang yang maksudnya kayak either dia willing atau kayak dia pengen membuktikan dirinya kayak lo tadi itu ke dirinya sendiri, ke apa namanya, dan juga untuk akhirnya leads to apa namanya membantu kebutuhan orang lain, dan di saat-saat yang kayak gini gitu. Karena jujur aja kalau gue nggak pernah nih ngebayangin gue bakal berada di situasi yang kayak gini gitu. Maksudnya kayak gue nggak pernah kebayang gue bakal kayak harus stay di rumah dari udah sebulan lebih, berarti gue stay di rumah Hmm. dan ngerjain semuanya dari rumah, dan gimana bisa tetap survive, gimana ini kayak nggak pernah ada latihan tentang ini sebelumnya gitu loh. Dan sampai akhirnya di hari ini kejadian, dan orang-orang kayak lo maksudnya, dan teman-teman volunteer yang lainnya, dan juga para apa namanya petugas-petugas kesehatan lainnya eh malah terjun, dan maksudnya kayak gue gue ngelihat apa ya, kayak ya ini manusianya manusia keluar nih sekarang gitu. Kayak either lo jadi yang ganas apa lo jadi yang tame gitu ya gitu. Kayak gue ngeliatnya kayak gitu sih, kayak Ya banyak jalan menuju Roma aja sih untuk lo apa ya terjun dan setuju. berpartisipasi untuk ini kan. Kayak lo misalkan bikin ini kan, misalnya gue nggak tahu tujuan lo apa, Iya, cuman iya, misalkan iya, untuk kayak gue at least bikin teman-teman sekeliling gue aware bahwa ada volunteer atau kayak gimana segala macam, it's your setuju way of doing things kan. Kayak gue nggak bakalan itu. kepikiran untuk bisa terjun bikin video interviewin orang kayak gitu, itu gue Anjay. nggak bakalan kepikiran, ngerti ya? Cuman because Iya, iya. uh, karena background lo ada di sana dan lo ngerti, jadi Itu lo terpanggil untuk bikin kayak gitu. Mungkin gue pun juga benar, sama. Yang kita benar kelola kurang lebih sama dengan kompetensi masing-masing menurut gue. setuju banget sih, asli. itu Dan itu siapapun itu yang terjun pasti motifnya pasti macam-macam lah. Cuman intinya iya, satu tujuan kan. itu kata-kata yang gue cari sih. Maksudnya kayak jadinya ya mungkin ada nih gue pemikiran kayak lo buat kayak apa nih yang bisa gue lakukan dalam keadaan yang seperti ini gitu. Hmm. Dan gue ngeliat ya itu tadi gitu, maksudnya kayak kalau lo ngeliat refleksi dari kompetensi lo sebagai dokter, dan lo melihat ada kebutuhan volunteer itu dibutuhkan gitu, Mhm. dan ya lo merasa kayak ya udah ini kita yang gerak harus gitu. Nah kalau misalkan dari sudut pandang gue, kayak gue sama sekali nggak ada background medis. Background gue dari industri kreatif. Kayak jujur ya, yang paling kepikiran di gue Ren, kayak apa yang bisa gue bagiin orang seneng hari ini gitu. Iya, iya. Kayak ini depres semuanya, maksudnya kayak ya let's say lah, kayak kita lihat PHK di mana-mana, habis itu kayak terus sekarang masuk bulan Ramadan, kayak yang tadinya ini adalah festive season banget gitu, kayak semua Hmm. orang jualan takjil, semua orang jualan baju lebaran apa segala macam gitu, sampai akhirnya di kondisi yang kayak gini gue ngerasa kayak iya nih keadaan lagi susah, iya nih keadaan lagi nggak nyaman, tapi apa yang bisa kita bikin buat jadi bahan ketawa hari ini gitu. itu yang Mhm. itu yang jadi kayak apa ya, jadi kayak ini kayak berarti ini ranah gue deh gitu, mesti kayak ini yang perlu gue ambil deh gitu. Kayak kalau si Eh, Reno jadi volunteer nih, ya gue mungkin kayak gini ya gitu, kayak buat orang biar tetap stay positif aja gitu, kayak mikir mikir hal yang nyaman buat diri mereka gitu. Tapi menurut gue yang kayak gitu-gitu justru role-nya crucial karena buat orang yang terjun volunteer sudah banyak. Maksudnya kayak bukan banyak sih, maksudnya masih tetap dibutuhkan. Cuman ada porsinya orang volunteer sebagai relawan, ada orang yang sebagai penyebar informasi di Instagram, di sosial media bahwa kayak bagaimana cara memakai APD yang benar, standarnya Yep. bagaimana, bagaimana cara mencegah corona, gitu-gitu segala macam.
Hmm. ada orang yang berkoar mengenai perpolitikannya, bagaimana cara Iya. menangani ini secara pendekatan politik gitu segala macam. Basically itu semua yang paling gampang kita spread, paling gampang kita apa ya, kita bantu sebar. Cuman masih sangat dibutuhkan orang-orang yang menurut gue justru yang menghibur secara psikis gitu loh buat orang-orang yang ada di rumah, Iya. karena di rumah ini stressful banget coming from orang seperti gue yang lumayan anxious. Jadi gue Hmm. kenapa gue nulis di pesan di Instagram gue kan kayak kalau nggak Hmm. salah apa sih, pokoknya gue menyinggung masalah psikologi lah. Buat orang-orang yang Iya. anxious itu biasanya di saat-saat kayak gini mereka paling butuh perhatian lo, paling butuh bantuan. Pada saat gue di rumah, gue nggak keluar, gue menangani, I mean sebagai dokter di rumah pasti semua orang nanya gue dong masalah berita, Hmm. Ren bener nggak sih jumlah yang mati sekian, death rate berapa, Yep. covid nih virus apa segala macam, datangnya dari mana, dengan segala keterbatasan gue harus bisa menjawab. Tapi Hmm. satu sisi selain gue dokter, gue juga orang yang punya problem with my anxiety. Yep. Di satu sisi gue juga manusia yang ketakutan sekali dengan kondisi seperti ini, Hmm. tapi gue harus pose myself, gue nggak boleh panik, nggak boleh apa, karena gue di sini profesional. Kalau gue profesional, gue panik, nggak bagus. Iya. Gimana yang lain, yang awam, ibarat kayak gitu. Cuman what I realize is, setelah gue keluar dan gue bervolunteer, gue langsung terjun kontak dengan pasien, itu semua ketakutan gue mengenai apa COVID dan segala macam itu mulai hilang. Hilang bukan berarti Serius. gue tidak waspada ya, gue tetap full Iya. Iya. protection, tetap full Betul. protection, tapi sinking feeling gue bahwa the world is going to end tuh udah hilang. Karena Serius loh. pada saat di rumah, itu yang gue rasakan. Lo selama di rumah sempet keluar-keluar nggak? Even naik mobil gitu, cuman keliling ya, terus masuk lagi. Gue keluar kayak sempat beberapa kali ke grocery saya gitu, kayak ke supermarket. Itu juga gitu kayak gue pakai masker dan segala macam, terus balik langsung mandi lah gitu. Iya, itu kerasa banget liberatednya kan pada saat lo keluar kayak, Betul. wah, gitu. Nah, gue Betul banget. di sini gue ngerasa kayak gitu banget. Dan enak aja gue keluar ada purpose-nya, justifikasi gue keluar sih sebetulnya. Ngerti nggak? Ngerti, Karena kalau ngerti. di rumah aja gue bisa mati nih, gue stres nih. Kenapa? Karena gue cuma ngeliatnya berita, negative thoughts, debat, konspirasi, dan kawan-kawan segala macam. Mhm. Belum lagi kalau di grup keluarga ada yang Iya. ngebahas nyentil-nyentil masalah politik kayak gitu-gitu segala macam. Itu gue kayak, hah, gimana caranya gue bisa ngegerakin orang-orang ini, atau at least ngasih unjuk mereka bahwa di atas konspirasi ada konspirasi lain. Yang namanya politik, Mhm. leave the politics aside, fokus Mhm. sama yang bisa lo kerjain aja. Apa sih? Cuci tangan, pakai Setuju. masker, nggak ngumpul, ibaratnya kayak gitu. Nah, Mhm. kalau gue mungkin masih sebatas, oh karena gue profesi gue bisa terjun. Iya. Cuman kalau udah ngomongin ranah politik segala macam, udah bikin dark banget. Gue dari dulu udah berusaha untuk kayak, let's not talk about politics deh, let's leave politics behind. Jadi kalau di Instagram pun gue juga cuma ngomongnya sesuatu yang kita bisa lakukan aja, ibaratnya kayak Mhm. gitu. Dan nggak perlu kita juga ngeblas kayak, wah ini ada orang dua pakai APD lengkap pergi ke supermarket segala macam. Leave them be. Mhm. Kalau Iya, mereka iya, memang iya. OCD, mereka punya gangguan apa, ibaratnya gangguan mental, sehingga Beli mereka takut perspektif. banget untuk keluar, sehingga mereka pakai proteksi itu, ya you will never know until lo bicara sama mereka kan. Bisa aja mereka juga Mhm. bodoh setengah mati, cuman they didn't know any better, Iya sih, menurut asli. gue yang kayak gitu. Jadi kayak untuk role-role lo ini yang pencerah-pencerah dan bikin tenang masyarakat sekitar, menurut gue dibutuhkan sih, Dri. Aku Nah, pun butuh ditenangi sama kamu, Dri. Thailand sih. Oke, nah Red, tapi gini, maksud gue kayak gue pengen balik lagi justru kayak ya sebelumnya yang lo mikir kalau dunia crumbling down nih, kayak gue nggak tahu apa lagi setelah ini gitu, kayak new normal tuh bakal kayak apalah istilahnya kan kayak gitu Hmm, gitu. Nah sampai akhirnya dan lu terjun langsung dan lu merasakan kekhawatiran lu itu tuh hilang gitu. hmm. Itu tuh maksudnya kayak purely karena ya lu bisa keluar dari topik-topik kayak gitu kah, atau kayak ketika lo menyaksikan langsung kenyataan yang ada di lapangan gitu, bahwa kayak ya maksudnya kayak lo bukan keluarnya untuk menjauhi masalah gitu, lo keluar rumah untuk mendekati diri lo kepada si sumber pandemi ini ibaratnya gitu.
menurut gue ini lebih kayak ke tak kenal maka tak sayang kali ya. Jadi kayak Hancur. lo pernah gak sih Keren keren keren. Kalau yang keren sih Ren anjing deh. biji? Nggak, lo pernah nggak denger gosip orang X sehingga lo Hmm. benci nih orang to the core, bukan benci ya, cuman kayak ih males banget sih nih orang, gak jelas banget sih. Iya. Karena temen lo Iya. cerita demikian, but Hmm. realize when lo ketemu sama dia dan lo ngobrol, lo bisa tahu, oh nih orang ternyata level of ickiness-nya itu cuma segini loh. Kalau lo nggak pernah ketemu sama nih orang, lo bebas bereksperimen dalam apa ibaratnya dalam kepala lo Iya. mikirin the Build worst case up-nya. scenario, lo pikirin kualitas terburuk kayak ini orang segala macam sehingga lo menilai dia lebih jelek daripada aslinya ibaratnya kayak gitu. Hmm. Nah, towards COVID ini beberapa orang ada yang terlalu meremehkan, Oke. beberapa orang ada yang terlalu ketakutan. Hmm. Once mereka melihat, berarti gini yang meremehkan, once mereka melihat saudaranya mereka tumbang karena itu, mereka kan jauh lebih hati-hati. Hmm. Baru ketemu kayak, oh real levelnya tuh di sini loh. Yeah. Buat kita yang terlalu ketakutan, Hmm. pada saat kita ketemu sama pasien yang sembuh, pasien yang tertawa, segala macam, tingkat ketakutan kita, apa menurut gue, udah kembali ke level normal lagi, ngerti gak lo? Jadi kayak, what you see is what you get, sekarang lo gak pakai berandai-andai, berarti kayak gitu. Dan gue datang dari orang yang, mungkin with my anxiety segala macam, gue cenderung untuk memikirkan sesuatu yang jauh lebih negatif ketimbang aslinya. Jadi, dengan gue bertemu kayak gini, dari bawah gue dibawa tarik ke atas sedikit lah, ibaratnya kayak gitu. Gue tetap waspada banget, tapi satu sisi gue lumayan tenang di sini. Asli. Gue ada sih gue tersentuhnya. Nggak, maksud gue kayak Gue masih bisa lo menyentuh lo secara mental ya, nggak perlu fisik fuck. lagi kayak dulu ya. Biasanya gue gerayangin secara fisik bro. Nah kalau buat lo sendiri nih Ren, lo merasa apa? Lo merasa pantas nggak sih di gue nih, masyarakat umum punya pandangan kayak gitu buat para teman-teman volunteer dan relawan-relawan lainnya. Menurut gue tanpa mendiskreditkan the idea of being relawan ya, menurut gue sebetulnya orang-orang ini semua pantas untuk di support, pantas untuk di look up to orang-orang yang mau turun terjun volunteer. Cuman Mhm. menurut gue ada yang lebih apa ya, lebih bukan lebih pantas ya, nggak agak aneh soalnya kalau kita bikin derajat-derajat kepantasan ini soal itu. Iya. Cuma menurut gue perlu jadi fokus perhatian adalah kita kesini volunteer itu sifatnya elektif, pilihan. Yep. Jadi kita siap untuk melakukan ini, ibaratnya gitu. Dengan Mhm. segala resiko yang udah kita tanggung, kita udah lakukan due diligence sebelumnya terhadap tempat yang mau kita volunteering, segala macam, apakah aman di sana, APD-nya bagaimana, dan kawan-kawan. Menurut gue Mhm. justru yang butuh perhatian lebih dan butuh perhatian khusus adalah orang-orang yang nggak punya pilihan untuk praktek. Ibaratnya, ya buat teman-teman kita atau teman-teman sejawat kita, baik dokter perawat yang ada di luar sana yang praktek di rumah sakit tapi APD-nya keterbatasan, mereka nggak bisa dengan mudahnya untuk Mhm. bilang kayak, oh kalau gitu saya nggak mau praktek kalau nggak ada APD-nya segala macam. Mereka mau tidak mau Yep. harus tetap terjun dengan segala keterbatasan yang ada. Kalau mungkin kalau gue sendiri personally as a volunteer, kalau gue melihat kayak kok ini proteksinya nggak jelas dan nggak bener dan kawan-kawan, gue bisa dengan mudahnya akan mundur. Kenapa? Toh gue di Mhm. sini hanya volunteer relawan. I wanna protect Mhm. myself, ibaratnya gitu. Gue punya wewenang untuk melakukan itu. Cuman untuk orang-orang yang dalam kontrak kerja, dokter-dokter yang memang nggak apa di pelosok sana atau perawat-perawat yang ada di pelosok sana, petugas-petugas medis lain yang ada di pelosok sana, mereka nggak punya pilihan menurut gue. Jadi mereka yang perlu jadi perhatian khusus sebetulnya. Kita sudah banyak yang perhatikan volunteernya, ibaratnya kayak gitu. Mhm. Kalau untuk ya menurut gue kayak gitu sih. Jadi Iya sih. Ini cukup ngebuka, maksudnya cukup ngebuka pandangan gue juga sih kayak maksudnya, ya pasti banyak lagi pemikiran-pemikiran lainnya, maksudnya kayak iya ini risiko kerja, iya ini segala macam, cuman ya lagi-lagi kayak eh nggak ada kita yang disiapin buat hal yang kayak gini, kita nggak pernah latihan buat hal-hal yang kayak gini gitu, maksudnya kayak eh jadi ya buat gue dan buat gue di kondisi yang kayak gini, baik itu dari tenaga medis ataupun teman-teman lainnya yang emang dalam kondisi apa namanya, mengekspos dirinya dengan
dengan kemungkinan terinfeksi kayak gini, dan itu karena memang suatu apa ya, udah menjadi kewajiban mereka, itu jadi kayak hal yang kayak ya gue cuma bisa doain lo, tapi gue yakin kita semua bisa gitu. Kebayang gak sih, maksudnya kayak gue juga nggak bisa nolongin gitu, Iya, cuman iya, tapi iya. kayak ya udah gitu, maksudnya kayak yuk kita bisa gitu, maksudnya kayak ya sebatas itu, tapi kayak se se semakna itu gue, maksudnya sedalam itu makna yang pengen gue sampein buat teman-teman yang lain yang emang maksudnya kayak, atau orang-orang lain yang emang mereka harus tetap fight di luar sana karena emang suatu kewajiban mereka, kayak iya nggak banyak yang bisa gue bantu, tapi iya kita bisa nih gitu, Bismillah udah gitu, kayak Mhm. itu makna yang tadinya hanya basa-basi itu jadi benar-benar sedalam itu sih buat gue, kayak men gitu, kayak Gue, ya ya sih. Gue bener-bener beruntung kepikiran banget ya sama ini sih teman-teman itu, Dri. iya ya kayak misalnya kayak ya beruntung kita masih punya pilihan gitu, kayak gue apa sih, kayak gue cuman di rumah doang, kayak maksudnya kayak, nah itu yang kayak gue lama-lama ngerasa kayak gue nggak pantas deh, kayak terlalu mengeluh-ngeluh bosan gitu, kayak gue terlalu Hmm. mengeluh-ngeluh, kayak anjing gue pengen keluar, kayak gue nggak di situ gitu, maksudnya kayak kondisinya gue lagi nggak pantas nih buat gue kayak gitu, jadi kayak em, banyak banyak yang maksudnya kayak gue jadi apa ya, belajar juga sebenarnya gue, kayak walaupun gue di rumah doang justru gue kayak iya sih gitu, kayak dan Banyak dengerin tilikan obrolan ya, lo banyak kayak insights ya. asli asli cuy kayak Gue juga kerasa banget sih. kecil-kecil kecil-kecil tipis-tipis, tapi kayak Membentuk. ini fondasinya sebenarnya gitu. Iya sih. Gue kemarin sempet ngobrol sama temen gue yang praktek di mana kemarin, di Balikpapan apa di mana sih? Pokoknya dia di Hmm? jauh lah di sana. Jadi untuk ke rumah sakit itu dia harus pakai boat segala macam. Ya itu, dia tuh masih ada ketemu pasien yang kayak gila, pasien gue ngibul. Gila, pasien gue gak Iya ngasih tahu sih. kalau dia COVID gitu-gitu segala macam. Jadi kayak mereka tuh punya resiko untuk melakukan itu. Sedangkan kalau kita udah siap dari pertama kali masuk, mau dia ngibul mau enggak, lu masuk ke kandang macan ya. Ini tempat isolasinya orang COVID. Jadi kita Iya mindset sih. tuh udah siap, ngerti nggak bakalan cut off guard gitu. Hmm. Unless kita nggak diligent dalam pemakaian maskernya, kita cucinya nggak bener apa segala macam ya, kita tetap ada resiko untuk itu. Cuman mentally kita Hmm. ya udah siap lah ibaratnya kayak gitu, karena kita memang udah tahu bahwa kita masuk ke medan perang, ibaratnya kayak gitu. Iya sih, itu yang paling ngebedain antara, iya maksudnya kayak itu yang paling ngebedain antara lo yang ada di red zone, kayak semua orang tahu itu red zone, dibanding sama orang-orang yang di daerah umum sebenarnya. Hmm, hmm, hmm. Dan Iya kan, kayak sebetulnya maksudnya satu Jakarta udah awalnya red nih, zone pak, gitu kayak, jadi tolong. iya sih, iya sih. Dan maksud gue kayak awalnya nih gue ngerasa kayak lo berani amat jadi relawan di Wisma Atlet gitu, kayak itu emang tempat ini segala macam gitu, tapi kayak ya dibanding kayak kita lagi di puskesmas mana, jaga di situ, klinik situ, kayak terus ya nggak siap sama sekali gitu, maksudnya kayak kondisinya bisa ketemu bisa ketemu orang, apa namanya, cuman masuk angin, bisa ketemu orang cuman Hmm. dehidrasi gitu, sampai ketemu orang ya COVID beneran gitu. Ya, ya kemungkinan cut off guard aja sih menurut gue. Iya itu sih yang Tapi ya itu dia, tidak mendiskreditkan tenaga relawan ya. Semua ibaratnya semua semua di sini eh, menurut gue berperan penting dalam fighting COVID ini. Cuman termasuk termasuk masyarakat umum ya. ya iyalah. It takes two to tango man. Iya benar. Kayak gitu, butuh kooperasi dari masyarakat sama butuh apa, willingness dari tenaga medis untuk membantu kayak gitu. Karena kita outnumbered banget. Iya sih. Ibaratnya kalau masyarakat ini kayak masyarakat mau kerja sama-sama tenaga medis atau enggak, karena kalau masyarakatnya semua melawan, tenaga medis tidak cukup untuk melawan balik. Hmm. Ibaratnya kayak gitu aja, jumlah kita sangat terbatas. Kalau ini kita ngomong 1 juta lawan 1.000, kalau kita berlawanan jelas dokter kalah habis. Perlahan nanti masyarakat juga Hmm. habis, gak ada yang nanganin kan. Tapi kalau
kerjasama ya jadinya 1.100.000 kan. Kita sama-sama ngamanin lah. Jadi tadi lu bilang kayak lo melihat mereka, lu berinteraksi sama mereka, lu melihat mereka apa namanya tertawa akhirnya, lu melihat apa namanya, lu melihat bagaimana proses mereka sampai akhirnya pulih lagi gitu dari penyakit ini gitu. Nah itu menurut lo nih, menurut kacamata lo, apa sih sebenarnya yang mereka rasain tuh gitu? Apa yang mereka rasain sebagai apa namanya terinfeksi COVID-19 ini, dan dari sudut pandang lo yang merawat mereka ibaratnya gitu. Mungkin kalau boleh gue ralat, gue tuh nggak jarang in contact dengan pasien yang dari masuk sampai keluar. Karena kan kita di post, setiap dokter tuh ada posisinya berbeda-beda. Oh, Jadi oke. kalau ada yang di IGD ya dia nerima pasien aja, dia nggak mulangin. Yang di Bangsal dia ada mulangin pasien, yang di HCU dia merawat yang lagi butuh Hmm. pertolongan khusus, yang di triase bagian Mhm. apa memilah-milah pasien mana yang bisa masuk, yang mana yang perlu dirujuk segala macam. Jadi kayaknya nggak dari awal sampai habis juga gue ngeliat pasien. Gue cuma ngeliat pasien tuh Oh, oke. as a fragment pada saat dia lagi di IGD, pada saat dia lagi di ruangan, pada saat dia lagi di HCU segala macam. Kalau yang gue Oh, oke. tangkap Jadi sih nggak spesifik satu pasien dari awal sampai selesai dari gitu awal nggak. sampai akhir. Mungkin ada beberapa yang Oh, oke. kebetulan ketemu pasiennya, itu Oh, bisa. oke. Jadi kita rollingnya memang agak random di sini. Terus Mhm. kalau most of all pasien-pasien yang gue lihat mereka pasien-pasien yang happy-happy sih, yang tegar-tegar udah gitu mendoakan medisnya kayak wah nanti Tuhan berkati kalian ya, kalian ini sangat membantu gini-gini segala macam, itu juga bikin kita lumayan semangat gitu. Itu sih. Berarti nah, lo melihat eh, di dalam di kata lainnya berarti semangat itu pun masih ada sebenarnya. Maksudnya kayak em, pemikiran-pemikiran positif yang ada di para apa namanya mereka-mereka yang terinfeksi ini dirawat di sana, dan baik mereka maupun kalian nih para tim medis gitu, itu jatuhnya apa sih, kayak lo kalian tuh saling saling mendukung satu sama lain gitu kah, atau kayak somehow somewhere kayak ya udah aja emang ambience kayak gini yang terciptakan jadinya gitu. Eh, Jelasinnya gimana ya, Dri? Karena gue ngerasa pasien datang seperti halayaknya pasien pada umumnya datang ke rumah sakit dengan penyakitnya masing-masing. Cuma bedanya ini mereka COVID aja. Jadi nggak. Serius. Jadi kalau menurut gue, so far gue belum ketemu orang yang bener-bener kayak frustrated berkata bahwa gue kena COVID, gue pasti meninggal atau gue jadi frustrated apa jadi apa segala macam. Menurut gue nggak, belum pernah ketemu sih kayak gitu. Jadi di sini gue ketemu pasien-pasien yang memang masih bisa rawat mandiri, semua masih bagus, komunikasinya masih baik, masih happy, gejalanya nggak ada yang berat sekali dan kawan-kawan. Jadi kondisi masih kondusif kalau di sini. Nggak tahu kalau di vaskes lainnya kayak gimana. Kalau di sini sih so Oke. far karena kita memang fokus untuk menerima pasien-pasien yang rawat mandiri dan kebutuhan komorbidnya atau kayak penyakit penyertanya tuh nggak banyak. Jadi bisa kita manage sendiri lah ibaratnya kayak gitu, nggak perlu yang secara intensif segala macam. Tapi berarti gimana nih sekarang, lo dan teman-teman di sana Hmm. semuanya all is well gitu kah? Alhamdulillah sih di sini lumayan apa aman sih, menyenangkan. Kita makanan semua segala macam di provide, tempat tinggal di provide, di kamar kamar kita juga enak, AC, ada wifi. Ini gue connect pakai wifi. Kita dikasih wifi satu dari kamar. Oh gitu. Terus makanan, terus banyak donasi-donasi juga dari luar, makanan, snacks, minuman-minuman yang lucu-lucu segala macam. Kalau lagi Iya, banyak ya iya, kita iya. kebagian, kalau lagi enggak ya cepat-cepat dia dapat di bawah gitu. Kadang ada jatahnya Mhm. sendiri. Tapi overall di sini menurut gue menyenangkan sih, sehat menurut gue ya. Secara psikologi gue kayak gue lebih Iya, sehat iya. di sini ketimbang di rumah. Itu sih yang kayak gue paling apa ya, gue paling poin terberat gue dari obrolan gue sama lo nih, kayak justru lo ngerasa lebih relief gitu, lo ngerasa lebih tenang ketika lo bisa ngehadepin eh, pandemi ini tuh secara langsung gitu, secara real gitu, dibanding lo hanya stay di rumah lo yang sumber yang lo dapatkan semua
eh, berbagai macam gitu kayak, dan ya udah, dan lo lebih milih untuk kayak ya udah fokus sama apa yang bisa kita Hmm. lakuin. Kemungkinan-kemungkinan yang lain itu mungkin cuman di luar kontrol kita gitu kan. Dan ya udah gitu. Apa yang bisa kita lakuin yang terbaik gitu. Gue mikir kalau COVID ini ngebuat kita keluar dari kebiasaan kan, makanya itu yang bikin kita nggak nyaman. But once we Hmm, develop a new betul. habit atau new adaptasi, let's say, hopefully COVID bakal tereradikasi dari dunia ya, hopefully. We will never know. Hmm. Until mungkin kita nunggu vaksin yang muncul atau obat yang definitif yang bisa benar-benar ngebunuh coronavirus dan terbukti secara klinis, secara trial, dia benar-benar efektif terhadap membunuh kuman-kuman ini atau virus-virus ini. Hmm. In case itu tidak terjadi, kayaknya sih kita perlu develop new habit. Once new habit itu sudah terdevelop, kita akan kembali hidup seperti biasanya sih kayak menurut gue. Sama seperti kayak perasaan gue datang ke sini. Karena datang ke sini kita udah di-build dengan guys lu masuki area yang sifatnya red zone. In order for you Yep. guys to not to be infected, you guys have to do have to wear protective suit segala macam dan kawan-kawan, jangan pegang muka pada saat di sana, jangan buka masker apa segala macam, benerin masker pun kita mesti hati-hati, sangat hati-hati segala Hmm. macam. Dan itu menurut gue mungkin karena itu sudah menjadi new normal di sini, gue nggak lagi terbata-bata dalam menghadapi COVID-nya. Mungkin sama halnya pada saat khalayak ramai mulai membiasakan diri untuk tidak in close contact with orang yang mereka tidak kenal, mereka pakai Hmm. masker terus mungkin kayak di beberapa negara gitu, atau mereka praktis hand hygiene, mereka nggak jorok, batuk nggak sembarangan segala macam, perhaps eh, kita bisa hidup kembali dengan normal gitu. Jadi menurut gue cuma butuh adaptasi sih. In case dia tidak bisa dieradikasi sama sekali ya, nggak ada vaksin, nggak ada obat. Hmm. Yang sekarang mudah-mudahan sih lagi di develop terus kan, gitu. Jadi karena ya ini ngubah kita punya pola hidup sih, dan kesulitan yang muncul ini adalah kesulitan kita dalam adaptasi menurut gue. Biasa kita di rumah ngobrol, Kalau gitu sekarang Ren. kita face to face-nya lewat ini. Benar. Itu kan perlu Benar. adaptasi. Berat sih. Dan dan ternyata menyadarkan juga kayak banyak hal yang mungkin memang bisa kita lakukan jarak jauh gitu, nggak harus kayak Kemarin gue baca di mana ya, anjir, kalau mengalasankan tempat semua gitu. orang sekarang diuji bisa work from home dan perusahaannya masih jalan, tandanya mereka sebetulnya nggak perlu ke Survive. kantor. Nggak perlu kantor itu dia. Iya Itu dia kan, makanya coy? kita lihat setelah ini gitu. Nah, berarti kalau dari lo Hmm. Ren, kayak dari lo yang apa namanya, memutuskan menjadi relawan, lo sebagai dokter memutuskan menjadi relawan, lo menangani pasien secara langsung, lo apa namanya, lo berinteraksi secara langsung, dan bayangan yang lo pikirkan nanti nih, atau kayak any thoughts tentang apapun yang bakal apa namanya, apapun yang bakal terjadi nanti kayak, tapi ketika ini semua berakhir tuh, apa sih yang bakal lo lakuin Ren? Gue personally, Yep. kayak nomor satu pasti gue Personally. akan praktek sih, gue start praktek lagi. Serius lo? Kayaknya iya deh. Jadi ngerubah banget lo. Kemarin gue udah ngurus SIP, surat izin praktek, gue udah apa, at least gue praktek klinik dulu lah, ibaratnya kayak gitu untuk Iya. ngeluasin lagi gue punya gerakan kan. Perhaps kalau COVID ini Iya. sudah berakhir. Kalau Bener bener misalkan bener. COVID ini masih dalam jangka Iya. waktu panjang dan misalkan relawan masih dibutuhkan, kalau gue nggak ada job buat foto segala macam, karena kan ini lagi ada antrian, maksudnya ada Hmm. beberapa klien yang request untuk foto. Jadi Mhm. kalau misalkan itu semua kegeser atau ada yang cancel atau segala macam, dan gue ada celah waktu periode yang pas untuk gue volunteer lagi, perhaps gue bakal pikirkan untuk kembali volunteer. Pokoknya gue niat gue udah bener-bener pengen, gue pokoknya abis ini selesai gue pengen praktek deh. Ini bener-bener one of the most difficult decision dalam hidup gue sih. Belum pernah sesulit ini menurut gue. Mungkin, Nggak, ini keren sih kayak storyline-nya dari awal kita ngobrol sampai sekarang tuh kayak bam 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 gitu, kayak oh ujung-ujungnya tapi bener-bener Bang asli. Reno. Jadi gue yang bikin gue berat cuman itu doang. Gue takut prakteknya pada saat awal masuk. Tapi sisanya ya menyenangkan sih menurut gue. Terus ketemu sejawat-sejawat juga kan yang pada terjun juga, Iya. perawat-perawat juga yang keren-keren tuh pada mantep-mantep Mhm. banget. Yang udah pengalaman lama-lama semua gitu.
ya mau nggak mau di lapangan gue konsultasi sama mereka juga kayak kak kalau ini gimana Iyalah. sih ini gimana biasanya kalau konsul ini gimana segala macam. Tapi untungnya di sini Iya. semua vibe-nya supportive sih mungkin karena volunteer semua dan relawan semua ya. Jadi vibe-nya di sini sangat suportif. Jadi sambil belajar sambil ini juga enak banget menurut gue. Kalau gitu terakhir lagi nih Hmm. Ren, buat ada yang mau lu sampaikan nggak sih buat orang-orang yang kayak gue gitu, maksudnya yang kayak ya kita nggak ada background medis sama sekali, kita nggak ada pengetahuan pengetahuan kita cuman dari media-media yang kita temuin gitu, either itu sosial media kah atau kayak mass media yang lainnya, itu apa sih yang mau lu sampein ke kita nih gitu, ada nggak sih yang mau lu Gue cuman bilang ke kita? mungkin advice-nya cuman banyak-banyakin critical thinking aja ya. Karena informasi di luar sana, advice di luar sana tuh udah banyak banget dan bisa diakses dengan segala maha mudahnya menurut gue. Saran gue bener cuman critical thinking sama do your research apa yang bisa lo lakukan. Kalau lu step satu riset aja nggak mau, percuma lo disuruh ngapain. Ibaratnya kayak gitu, lo nggak ngerti kenapanya lo lakukan ini, lo nggak ngerti kenapanya lakukan itu, sehingga yang lo lakukan semuanya sia-sia. Let's say lo pakai glove, pakai handscoon, pakai sarung tangan kemana-mana keluar untuk ke supermarket segala macam lo megangin barang-barang di sana. Tapi dan again glove ini lo pakai buat lo pegang handphone lo pakai buat nyetir. Terus lo nggak sadar lo garuk-garuk muka segala macam. Tadinya kan glove ini tidak sesuai dengan fungsinya. Jadi berarti jangan melakukan hal yang lo nggak ngerti kenapanya dan kalau lo punya pertanyaan kayak ini kenapa sih? Ya lo coba cari aja dulu riset sebenar-benarnya. Dan niscaya selama lo sudah lakukan riset dan lo punya dasar basis yang benar, walaupun melakukan itu salah masih dimaafkan. Karena menurut gue lo udah berusaha, you didn't know any better. Berarti kayak gitu. Jangan bandingin kayak kita dokter yang riset dan kita melakukan satu tindakan sama orang awam riset melakukan satu tindakan dan mereka masih salah terus kita cemooh gitu ya enggak juga sih menurut gue. Kasih tahu ya iya, cuman kalau masih ada kesalahan dalam riset segala macam itu masih passable. Cuman yang penting jangan sampai lu melakukan hal lu nggak riset sama sekali. Hanya dengar dari kabar burung atau nyontoh temen lu yang melakukan ini segala macam without asking why-nya, the why-nya itu semua harus tahu kenapanya. Karena menurut gue Yep. ya sia-sia aja. Dan apalagi kalau lu nggak mau riset sama sekali ya most likely lu nggak bakalan peduli sama yang hal-hal yang perlu dilakukan. Bener-bener cuma ikutin ini doang kan latah lah ibaratnya. Gitu. Although it's better than enggak juga. Cuman lebih baik riset menurut gua. Oke. Thank you Betren. Dah. lo lo apa namanya? Bye-bye lo di sana, stay safe gitu ya. Kan Amin. sekarang itu sih kalimat sehat-sehat ya, itu jadi sebermakna itu nggak Jadi sih? kerasa aja. Gue, Parah nggak sih? aduh, gue Parah kelar cuy. kelar COVID tadi kayak gue bakal ketemu teman-teman gue pelukin satu-satu deh. Kayak Iya, kangen iya, human lu touch gitu. sehat lu ya. Kangen Lu sehat menggerayangi lu nyet laki-laki ya di luar gitu sana ya. gue. Hah? Gue kangen menggerayangi lo juga, Dri. Tapi lo sehat semua Tai tapi. lah. Anak-anak gimana? Alhamdulillah. Anak-anak alhamdulillah sih. Maksudnya kayak Ibeng di arah gitu-gitu sih. Anak-anak Mereka di lancar, rumah aja, maksudnya aman. sehat-sehat semua mereka. Di rumah semua, kantor juga. Walaupun gue tetap bayar uang sewa kantor ya. Gak dikasih diskon? Nyet, gak dikasih kurang gitu? Gue belum ngomongin, belum Ajuin lah, diskusiin gila lo. lagi sih. Listrik gak kepake, apa gak kepake. Pasti lah gila. Tapi kacau juga sih. Pasti bakal gue ajuin itu. Ini juga gue kalau lebih dari 6 bulan gue mati gaya sih. Gak ada income, cu. Iya sih. Lu project base. Project base. Boro-boro. Lu bakal selesai karantina sampai kapan nih, Ren? Approximately kayaknya 11 Mei deh. Sekarang tanggal berapa sih? Ya, about 11 Mei. Harusnya sih 11-12 Mei. 11-12 Mei lu selesai karantina dan lu bisa kembali lagi ke rumah, lu bisa apa namanya, mulai menjalankan kegiatan-kegiatan lu yang lainnya lagi. Gitu berarti rencananya? Just to be safe sih kayak gue kalau pulang ke rumah juga gue self karantin dulu. Gue lagi mikir nih. Antara gue self karantin di rumah atau Oke. gue stay di mana kayak di hotel kayak atau di mana Tempat lain dulu selama at gitu. least seminggu kali ya Oh, untuk hotel mantap. woi gitu. Mempercantik diri dulu dong kak. Iya, oke. Ya paling kan gitu. Oke deh Just to kalau be safe gitu. sih.
just to be safe Ya, setuju. gitu. Dan kalau gitu salam buat teman-teman yang lain, Ren. Akan disampaikan. Lagi-lagi kalau dari gue pribadi, buat teman-teman yang volunteer yang dengan sukarela mau terjun langsung tuh, gue apa ya, se-admire itu sih gue Gue sama juga lo dan apresiasi sih. kalian yang lain. Serius, gue maksudnya kayak nggak gampang, nggak ada drillnya nih kayak gini, nggak ada latihannya kayak gini, dan semua yang tadi gue bilang sih kayak ini manusia tuh kelihatan sekarang nih gitu. Thank you banget, Ren. Sama-sama, Dri. Sampai bertemu lagi kita di sentuhan yang nyata. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.